Bung Irfan, selain soal tuntutan untuk membuka lagi kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya, lalu tadi yang disampaikan sederet permasalahan proses penyelidikan yang sudah disampaikan oleh Bung Abdul, ada juga kemarin kita lihat ketika berita tentang kasus ini dipublikasikan oleh Project Multatuli. Cara kepolisian Resor Luwu Timur untuk merespons melalui Instagram adalah justru dengan membuka identitas dari ibu korban. Padahal kita tahu sebenarnya untuk korban dugaan pelecehan atau kekerasan seksual, keluarganya itu seharusnya justru dilindungi supaya mereka yang sudah jadi korban tidak kembali lagi dikorbankan begitu. Nah, dengan catatan-catatan panjang ini soal proses penyelidikan dan respons dari pihak kepolisian, apa yang bisa disampaikan dari KSP untuk memastikan bahwa tidak ada lagi proses yang kemudian dianggap bermasalah oleh masyarakat dalam penyelidikan ulang? Ya, Mbak Sophie, tentu kami di KSP banyak mendapatkan pertanyaan, banyak mendapatkan masukan ya tentang peristiwa ini. Ya, ada yang menyampaikan pelakunya ini sangat biadab karena dia melakukan itu terhadap anak kandungnya, 3 orang anak kandungnya yang itu di bawah umur semuanya. Dan ini sangat luar biasa. Artinya kekerasan seksual dan itu terjadi di anak-anak, ini kan perbuatan kejahatan yang extraordinary crime. Ya. Yang dimana Pak Jokowi sudah mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2020 tentang hukuman kejahatan kekerasan seksual ini. Dan juga kita juga Presiden mengeluarkan PP 78 tahun 2001, ada 20 kategori perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap anak. Artinya pemerintah sangat konsen jika terjadi ada kekerasan seksual yang itu terjadi perempuan dan anak, apalagi terhadap anak. Karena anak ini adalah masa depan bangsa, harapan bangsa. Di pundak mereka lah nanti kepemimpinan nasional ini akan dilanjutkan. Jadi kita harus benar-benar fokus melindungi anak ini dari semua aspek-aspek kegiatan yang itu mengancam kejahatan terhadap anak. Ini kan soal aspek perlindungan terhadap anaknya. Bagaimana dengan aspek kepastian bahwa proses penyelidikannya akan betul-betul dilaksanakan sesuai perundangan? Tidak ada satu orang pun, ya, jangan ada satu orang pun yang punya keinginan untuk melakukan pembelaan terhadap pelaku pedofilia atau kekerasan terhadap anak. Ya, jangan ada niat siapapun ya berkeinginan. Anda apakah mau bilang jangan-jangan ada bias terhadap pelaku di kepolisian Resor Luwu Timur? Nah, ini yang kami desak kepada pihak kepolisian untuk membuka kembali kasus ini. Ya. Melalui Ibu Deputi kami sudah menyampaikan ini kepada pihak kepolisian, membuka kembali kasus ini. Artinya inilah konsentrasi dari negara, dari istana, jangan ada perlakuan yang tidak adil terhadap masalah kejahatan yang itu korbannya adalah anak-anak. Luar biasa ini. Gitu. Oke, Bung Abdul, kita tadi sempat ada pertanyaan, sebenarnya kalau kasus ini kemudian pada 2019 lalu dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian, tidak dilanjutkan jadi penyidikan, bukankah mungkin LBH sebagai yang mengawal kasus ini, mendampingi keluarga korban, itu ada cara-cara lain yang bisa ditempuh begitu? Cara-cara apa saja yang selama ini sudah ditempuh, yang pada akhirnya harus menggunakan bantuan media, alih-alih aparatur negara untuk membuka kembali kasus ini? Baik, Mbak. Di tingkat lokal sebenarnya media di sini banyak memberitakan waktu kasus ini pertama kali mencuat. Dan kami memang LBH Makassar mendampingi ketika kasusnya sudah dihentikan oleh Polres Luwu Timur, lalu kami mempelajari dan menemukan fakta bahwa ada banyak pelanggaran prosedur di dalamnya. Dan kemudian kami menyurat ke Polda supaya kasus ini, surat kami jelas, permintaan gelar perkara dan membuka kembali penyelidikannya. Karena ini kan surat ke Polda ya ini ya? Polda itu Kapan? Untuk membuka gelar perkara. Dan ada kapan suratnya, Bung Abdul? Itu bulan Desember. Tahun? Baru itu tahun 2019. Langsung ya, oke.
Ya, 3 bulan setelah itu baru dilakukan gelar perkara. Itu pun kami mendesak beberapa kali, baru dipenuhi. Pada saat kami mau gelar perkara, 1 hari sebelum gelar perkara dilakukan, baru kami dikabari. Sehingga kami tidak punya persiapan yang cukup. Padahal kami sudah siapkan juga ahli, sudah siapkan juga psikolog untuk jelaskan hasil temuan-temuan dia. Tapi karena itu dilakukan mendadak, maka kemudian kami hanya bawa hasil asesmen psikologinya. Dan kami juga sejak Juli, Mbak, Juli 2020, sudah mengirimkan surat kepada Mabes Polri untuk membuka kasus ini dan mengambil alih. Tapi sejak Juli 2020 itu sampai hari ini tidak pernah direspon. Gitu. Jadi itu upaya yang kami sudah lakukan, Mbak. Oke, adakah ke pihak lain, misalkan Ombudsman, misalkan KSP, apakah sudah dikirimi surat juga? Kompolnas juga? Hampir semua lembaga negara kami membuat surat. Contoh misalnya karena kami menemukan ada pelanggaran malprosedur oleh P2TP2A, kami laporkan dia di Ombudsman soal pelayanan publik. Kenapa dia mempertemukan korban dengan pelaku? Kami laporkan juga kepada Bupati. Kenapa? Karena dia adalah unit daerah gitu. Kemudian kami juga laporkan ke Kemen PPA soal ini. Nah, PPA sudah ya? Kapan itu? PPA sudah, dan itu juga sudah di bulan-bulan Juli. PPA menjawab agar menyurati P2TP2 Luwu Timur agar memberikan klarifikasi. Sampai hari ini tidak diklarifikasi. Bahkan Ombudsman sudah memanggil sampai 3 kali. 3 kali dilayangkan panggilan Ombudsman perwakilan Sulsel, tapi tidak pernah dihadiri oleh, sepengetahuan kami tidak pernah dihadiri oleh P2TP2 Luwu Timur. Karena sampai hari ini belum ada hasil yang kami peroleh. Kami sudah menyurati juga Komnas Perempuan, Mbak. Dan hasilnya Komnas Perempuan merekomendasikan agar kasus ini dibuka. Kami juga mengadukan ke Kompolnas, ke Wasidik, ke Irwasda bahwa terjadi pelanggaran terkait peradilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa dia tidak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, gitu, Mbak. Tapi sampai hari ini nggak ada hasilnya gitu. Oke, Bung Irfan, kalau kemudian dari sederet yang sudah dilakukan oleh LBH Makassar dalam mendampingi keluarga korban, nyatanya tidak ada hasilnya, sampai kemudian dibongkar oleh Proyek Multatuli, dibikin viral oleh masyarakat di dunia maya, apa betul? Sebenarnya kalau masalah hukum di Indonesia yang menyangkut wong cilik, yang menyangkut rakyat, apalagi yang jauh dari pusat ibu kota itu harus viral dulu, baru diproses oleh negara. Inilah yang tadi saya katakan di awal, kasus seperti ini mungkin banyak terjadi, yang korbannya tidak mempunyai akses, tidak mempunyai kekuatan untuk bisa menyampaikan informasi ini apakah pada penegak hukum atau kepada pemangku kepentingan yang ada. Kami terbuka, kami di KSP akan terbuka. Jika misalnya Bang Abdul Aziz ini mengirimkan laporannya ke KSP, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Nah, salah satu tugas KSP adalah the bottlenecking, yaitu akan melakukan koordinasi kepada jajaran terkait terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami. Jika memang ini kita akan berkoordinasi nanti kepada pihak kepolisian, sejauh mana misalnya proses penyidikan yang sudah dilakukan, sejauh mana misalnya pembuktian-pembuktian yang sudah didapatkan oleh kepolisian. Maka kami juga berharap menghimbau kepada siapapun yang mengetahui tentang peristiwa ini, sampaikan bukti-bukti yang ada. Teman-teman LBH silakan misalnya menyampaikan bukti supaya jelas peristiwa ini, persoalan ini bisa kita selesaikan secara hukum gitu. Pasti nanti akan dikirimi surat oleh Bung Abdul Aziz. Tapi pertanyaan terakhir untuk Bung Irfan. Ini kan sudah sangat mendesak. Dengan adanya kasus ini, kembali lagi desakan untuk dikeluarkannya undang-undang pencegahan kekerasan seksual, RUU PKS. Apa kabarnya? Sampai dengan saat ini kami belum dengar loh ada perkembangan yang berarti soal itu. Ya, Mbak Sophie. Ya, RUU PKS ini kan lagi dalam pembahasan balik karena ini adalah inisiasi dari DPR. Kami di KSP itu telah membentuk gugus tugas percepatan undang-undang ini yang terdiri dari unsur dari PPPA, ada di situ Kemenkumham, ada di situ Kejaksaan Agung, ada di situ kepolisian. Nah, semuanya bersepakat supaya percepatan undang-undang ini bisa disahkan, insya Allah bisa di tahun ini.
Dan selalu kita berkoordinasi dengan DPR yang dalam ini adalah badan legislasi. Kami mendorong, terus berkomunikasi, berdialog kepada siapapun. Bagaimana urgensinya suatu aturan, suatu payung hukum terhadap peristiwa yang kekerasan seksual terjadi kepada perempuan dan anak, khususnya kepada anak. Dan diskusi kami sudah kami lakukan beberapa kali dan itu juga disepakati oleh semua pihak, ya baik itu dari civil society, baik itu dari kementerian-kementerian terkait, membutuhkan segera disahkannya undang-undang ini. Oke, tahun ini berarti tinggal sisa sekitar 3 bulan lagi bisa ya? Ya, mudah-mudahan kita juga berdoa, kita juga semua komponen masyarakat ikut mendukung, ya membantu kerja-kerja DPR, membantu kerja-kerja pemerintah supaya undang-undang ini bisa disahkan, mudah-mudahan bisa disahkan di tahun ini. Oke, terima kasih Bung Irfan, terima kasih Bung Abdul Aziz sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih Bung Abdul Aziz. Terima kasih. Terima kasih.